saya kasihi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kesediaan dari Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Untuk hari ini saya melakukan aksi nyata mengenai modul yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak, yakni materi mengenai budaya positif. Jadi saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya lebih bisa dari Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian. Saya ingin berbagi pengalaman baik, mendiseminasikan apa yang saya sudah belajar pada pendidikan guru penggerak, yakni mengenai budaya positif, untuk melengkapi tugas saya pada LMS. Baik, yang pertama, materi atau konsep inti dari budaya positif yang kita belajar hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Kita sudah ketahui bersama 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori kontrol. Nah, ini ada miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi pada miskonsepsi ini, guru kadang berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Ya, kita tidak bisa mengontrol jika ia tidak mau, kecuali dengan faktor dari dalam dirinya. Ya, contohnya Bapak Ibu, ketika kita punya barang, punya sesuatu yang sangat berharga yang ada di genggaman kita, terus ada orang lain yang datang untuk mengambil ini, gitu. Apakah kita langsung membuka tangan dan memberikan, atau orang lain datang memaksa, gitu? Sesuatu yang berharga, ya, yang kita punya, kita buka telapak tangan kita ini kecuali memang pada situasi tertentu, ya. Jadi posisi kontrol seseorang itu ada di dalam dirinya. Dia mau berubah dan tidak, itu ada di dalam dirinya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah pribadi. Tidak bisa orang lain mengontrol kita, dan itu sesuatu yang salah. Begitupun ketika kita menerapkan hukuman peraturan untuk anak-anak, gitu ya. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bujukan dan nasihat jika terlalu dalam maka murid tidak bisa mandiri mengontrol dirinya. Ya, penguatan positif itu yang sewajarnya. Ketika kita memberikan reward, ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, tidak berlebihan. Ketika kita memberikan reward yang berlebihan, penghargaan yang berlebihan, maka anak itu tidak bisa mandiri. Dia akan hidup tergantung terus pada orang lain. Sedangkan yang diharapkan pada kurikulum Merdeka adalah bagaimana anak itu bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Yang berikut, kritikan dapat membuat orang bersalah, itu juga bisa menguatkan karakter. Ya, tergantung anak itu menerima karakternya seperti apa. Tergantung dia menerima, mengolah kritikan itu. Kadang ada kritikan yang membangun, bisa. Ya, tetapi kadang kita juga, oh
tidak bisa. Nah, itu juga mempengaruhi pola pikir anak didik kita, gitu ya. Terus yang berikut, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi, ketika kita membuat peraturan, maka itu bersifatnya satu arah. Ya, ketika kita buat aturan, anak ini harus ikut. Tetapi kita tidak tahu pribadi anak itu dia terima tidak, berdampak tidak bagi dirinya pada jangka yang panjang. Gitu. Karena kadang aturan itu kita buat untuk dia ikut hari ini, tetapi ketika dia keluar ruangan, dia akan menunjukkan karakter yang aslinya. Ya. Baik, kita lanjut. Yang berikut adalah disiplin positif. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin yang sesungguhnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dia berbuat itu kecuali dia punya nilai apa yang dia dapatkan ketika dia berbuat sesuatu. Ya, dan nilai itu harus muncul di dalam pribadinya. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa dengan imbalan atau penghargaan atau ancaman ataupun hukuman. Ya, jadi disiplin itu muncul ketika kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ketika dia mengetahui nilai-nilai itu baik, muncul dari dalam dirinya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang dibagi menjadi 3 bagian. Dan nilai itu yang disepakati bersama. Terlepas itu dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada nilai profil pelajar Pancasila. Kita sudah ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif. Kemudian ada nilai yang dikembangkan oleh PYP atau namanya Primary Years Program. Ya, sama ada nilai toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan nilai yang berikut adalah keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama dapat dipercaya atau trusted, lurus hati atau jujur, ya. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebijakan yang universal yang disepakati tanpa melihat latar belakang tertentu. Ya. Tolong lihat dulu dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Ya. Jadi kebutuhan dasar itu adalah segala upaya yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita itu supaya bisa nyaman, terpenuhi dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya,
Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan penguasaan. Baik Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis, ya, dimana kebutuhan fisiologis itu adalah kita membutuhkan makan, minum, pakaian, keamanan, tempat tinggal, kesehatan. Kemudian 4 kebutuhan lainnya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, ya, karena tadi ada ingin merasakan kasih dan sayang dan merasa diterima, lalu pengen bebas, kemudian pengen kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, kasih sayang dan merasa diterima, contohnya dipedulikan, bisa berbagi, kerjasama, bisa menjadi bagian dalam satu kelompok. Semua orang pasti butuh kasih sayang, ya, apalagi anak datang ke sekolah dengan latar belakang yang berbeda. Nah, sehingga bagaimana perlakuan guru itu terhadap anak yang memang diidentifikasi ternyata kebutuhan kasih sayangnya itu dan merasa diterima belum terpenuhi. Ya. Berikut ada kebebasan. Kebebasan artinya mandiri, memiliki pilihan atau prinsip hidup, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ya. Dia bisa berinovasi sendiri, bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Tetapi kadang anak itu harus perlu arahan dari guru maupun orang tua. Berikut ada kesenangan. Ya, jadi di dalam kebutuhan dasar yang berikut adalah kesenangan. Anak itu butuh bermain, butuh yang humor, butuh yang antusias, dan butuh kadang tertawa. Sehingga di dalam pembelajaran itu tidak fokus melulu. Ya, ada bagian-bagian tertentu, ada situasi-situasi tertentu di mana kita bisa belajar sambil bermain, bisa tertawa, bisa antusias dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut ada penguasaan. Nah, penguasaan ini menyangkut harga diri. Siapa sih yang tidak mau diterima? Gitu. Ya, setiap orang, ya, itu merupakan kebutuhan dasar. Ingin dihargai, keinginan untuk dianggap, gitu. Terus memimpin, berprestasi dan diakui ataupun didengar. Ya, kadang Bapak Ibu ketika anak berbicara, kau anak kecil saja, gitu. Ya, tetapi sebenarnya anak itu lagi ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar. Jadi setiap anak perlu kita dengar, perlu kesah, gitu ya. Terus yang berikut, ya, motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia melakukan sesuatu tindakan, berarti ada motivasi, ya. Dia melakukan sesuatu itu ada tujuan tertentu, ya. Ketika seseorang bertindak, dia memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, orang ketika melakukan sesuatu, ya, adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi dia buat sesuatu, saya pergi ke sekolah supaya saya tidak dihukum. Gitu. Jadi kalau tidak dihukum kan aman dong. Gitu. Artinya siswa itu datang ke sekolah karena takut dihukum. Gitu. Terus yang berikut, kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika dia seorang guru datang ke sekolah rajin sekali, bukan motivasi dari dalam dirinya, tetapi hanya dia ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah misalnya. Ya, itu tidak bermanfaat dan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi ketika orang lain yang puji, yang memberikan reward, gitu. Wow, kamu luar biasa, guru idaman ini, murid idaman ini datang
setiap pagi. Tetapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya disiplin itu penting untuk dirinya sendiri tanpa harus diberikan penghargaan. Nah, dan yang terakhir adalah motivasi seseorang berperilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, motivasi perilaku manusia yang terakhir yang kita harus tanamkan di dalam diri kita. Ya, karena motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dibangun di dalam diri sendiri. Dia buat sesuatu bukan untuk dipuji, bukan untuk supaya jangan dihukum, gitu. Ya, tetapi dia berbuat sesuatu karena dia percaya bahwa nilai itu punya harganya, yang sangat bernilai untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ketika dia menghargai dirinya sendiri, maka dia akan mampu menghargai orang lain. Ya, ketika dia mau ingin orang lain hargai dirinya, maka dia harus bisa menghargai dirinya sendiri dulu. Gitu. Jangan harap ketika minta dihargai tapi kita tidak menghargai orang lain. Yang berikut di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman tidak terencana tiba-tiba saja. Kalau kita memberikan hukuman kepada murid kita, ya, kemudian tidak melibatkan murid sehingga murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Berikut bersifat satu arah. Dan hukuman itu berupa hukuman fisik dan psikis. Ya. Ketika anak datang terlambat sekolah, dia tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh guru piket kepadanya. Gitu. Sampai disuruh kamu ini terlambat terus lari 10 kali keliling lapangan. Gitu ya. Ya, secara tidak sadar kita menghukum anak, fisiknya, psikisnya juga sakit. Ya, dia mengikuti, dia ikut lari keliling lapangan 10 kali, tetapi pada dasarnya hati kecilnya itu sakit. Ya, dia ikut hari ini, tapi di dalam hatinya ibu ini terlalu sekali. Kenapa ibu tidak tanya saya apa alasan saya terlambat? Ya. Jadi ketika kita belajar ini, saya mohon kita di SMP Darul Quran, baik kita sebagai guru maupun siswa, belajar untuk motivasi intrinsik di dalam diri kita masing-masing, gitu ya. Kemudian perbedaan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati dan sesuai peraturan. Murid tetap tidak merasa nyaman. Sikap guru yang selalu memantau muridnya. Ketika kita buat peraturan, ada konsekuensinya. Gitu. Ketika kamu tidak pakai seragam di hari Senin, konsekuensinya apa? Ya, tanpa kita tahu alasannya kenapa anak ini memakai kostum olahraga di hari Senin, padahal sebenarnya baju putih nasional gitu ya. Nah, anak itu tetap merasa tidak nyaman dengan aturan yang punya konsekuensi. Dia ikut sesaat, tetapi tidak berjangka panjang untuk dirinya. Kemudian yang kedua, berikut sikap guru yang selalu memantau. Ya. Ketika anak itu melanggar aturan, maka konsekuensinya harus ada. Ya kan? Karena kita sudah buat aturan, konsekuensinya ada. Kamu tahu, kamu langgar, siap terima konsekuensinya. Ya kan? Nah, itu tidak nyaman buat siapapun juga. Ya. Terus yang berikut ada restitusi, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Jadi proses atau langkah segitiga restitusi, di mana restitusi ini bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Ya, nanti di segitiga restitusi ada 3 langkah yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas masalah yang dihadapinya. Cut dulu. Nah, saya benar-benar harap itu
jadi. Masa tidak mau pulang? Baik, yang berikut ada posisi kontrol. Ya, jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama, pelajaran IPA menginformasikannya kepada saya sebagai wali kelas 8A. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama yang kita harus laksanakan adalah menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya, ya, ketika panggilnya sendiri, ya, kita panggil anaknya. Ini adalah bentuk contoh percakapan saya bersama anak didik di kelas 7B kemarin. Ya, ada menyapa, menstabilkan identitas artinya kita meredakan emosinya dulu. Ya, dengan bertanya, Mira, ya, sepertinya tadi pagi pada mata pelajaran IPA ada masalah ya. Masalah apa nak? Lalu dia akan keluar dari unek-unek tuh. Ibu, saya marah dengan ini, Tika ibu. Ya, kenapa dia lupa bawa tugasnya? Saya marah sampai saya tendang kursi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tidak boleh menyalahkan anak. Wajar kalau dia marah seperti itu. Pada posisi itu semua orang akan melakukan hal yang sama. Benar Bapak Ibu? Ketika mungkin kita janji dengan suami jemput jam sekian, tiba-tiba jemputnya molor, pasti kita marah, dan itu wajar. Ya, setiap orang berbuat salah. Tetapi bagaimana kesalahan itu tidak dibuat lagi? Kita harus mencari solusinya. Ketika suami datang terlambat jemput, maka harus menepati janjinya lain kali. Gitu. Begitupun dengan murid. Ya, jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, kenapa? Nah, setelah emosinya reda, baru kita tanya, validasi tindakan yang salah. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah dengan marah, menendang kursi, sudah sesuai dengan peraturan kelas kita? Atau sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Dia mulai menyadari kesalahan si anak itu. Ya. Kemudian kita tanya, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar? Ya. Ketika dia sudah menyadari, kita menanyakan keyakinan, mau tidak untuk berubah, menawarkan solusi. Ya. Apa yang kamu lakukan? Ketika dia sadar bahwa marah dan menendang kursi itu tidak baik, kira-kira apa yang dia lakukan supaya jangan terulang? Ya, yakni harus lebih sabar, menahan emosi, saling menghargai. Kalau memang tugasnya dilupa, boleh pergi ke guru mahpelnya. Bilang, ibu, teman saya ini lupa, bolehkah besok lusa di jam pelajaran IPS baru kami presentasi? Ya, sebagai guru yang baik, Bapak Ibu, kita berada di posisi manajer, pasti akan memberikan kelonggaran kepada anak didik kita. Artinya anak didik itu sudah datang untuk mengakui kesalahannya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, harapan saya di sini, Bapak Ibu wali kelas bisa menyusun keyakinan kelas. Ya, harus keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita yang kita sepakati dan bersifat universal. Dan nilai-nilai itu penting untuk kita dan orang lain. Kalau peraturan berarti harus ada konsekuensinya. Gitu. Beda keyakinan dan peraturan. Peraturan berarti punya konsekuensi. Ya, dan peraturan itu juga unconditional, bisa sesuaikan dengan kondisi. Ya, perbedaan konteks. Ya, misalnya ketika jam Mitsuoka ada satu orang yang terlambat, 15 kemudian baru dia masuk. Tetapi teman-temannya sudah pemanasan, sudah lari keliling lapangan 5 kali misalnya. Boleh dong dia datang terlambat? Ya, silakan kamu lari 5 kali keliling lapangan. Karena teman-temannya sudah melakukan hal yang sama 15 menit yang lalu.
Beda konteksnya ketika kamu datang terlambat ke sekolah, push up atau lari 5 kali di lapangan, itu hukuman namanya. Ya, jadi kita bisa membedakan antara peraturan dan hukumannya. Peraturan konsekuensi yang dia dapat ketika dia terlambat datang. Contohnya tadi pada mata pelajaran olahraga 15 yang lalu, 15 menit yang lalu anak-anak sudah lari keliling lapangan 5 kali. Terus dia baru datang. Konsekuensinya adalah aku harus lari 5 kali. Atau ketika anak menumpahkan air di meja, apa konsekuensinya yang ditanggung? Mengajar lockdown, ya kan? Bukan kamu itu bos, gitu. Ya, biasa saya juga seperti itu kan. Ya baik di rumah maupun di sekolah. Jadi harapannya ketika kita belajar budaya positif ini, kita belajar mulai berubah dari diri kita sendiri, baru bisa merubah orang lain, gitu. Dan motivasinya harus dari dalam diri. Jangan bilang, oh iya supaya disenangi oleh Pak Eki, maka saya harus lebih rajin ke sekolah. Ya jadilah diri sendiri, tetapi untuk menjadi diri yang positif itu harus dari dalam diri. Dia paham nilainya apa yang dia dapat ketika dia melakukan sesuatu. Gitu. Jangan tunggu dikasih reward atau dikasih penghargaan. Begitupun dengan siswa. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking ya. Semua anak itu sama. Gitu. Sehingga penghargaan kadang membuat anak yang lain itu malas belajar. Sudah dia sudah pintar sama saya, mau buat apa lagi? Begini-begini juga nggak tetap naik kelas, gitu. Sehingga rewardnya tepuk tangan dulu, luar biasa, salut. Nah itu reward yang pas untuk anak-anak kita. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan keras. Ya, kayak ambil tadi adalah posisi kita sebagai manajer, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka alami dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, artinya memiliki tujuan yang positif, yang mulia. Ya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pendapat dari Diane Gleason tahun 2004. Jadi segitiga restitusi itu adalah yang paling bagus kita terapkan ketika kita berada pada posisi manajer. Ya. Proses restitusi, proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena segitiga restitusi itu punya 3 langkah. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Boleh marah, silakan. Wajar ya nak kamu melakukan kesalahan itu. Ya, wajar kamu buat seperti itu. Saya juga kalau misalnya ada di posisi itu pasti saya melakukan hal yang sama. Menstabilkan identitas dulu. Biarkan dia keluarkan apa yang dia rasakan. Setelah itu baru kita tanya apa? Validasi tindakan yang salah. Benar tidak ketika kau marah, kau pukul orang, kau berkata kasar dengan orang, bagus tidak menurut engkau? Kemarin kan kita buat kesepakatan kelas harus saling menghargai. Ya, kenapa hari ini berbuat seperti itu? Saya kesal ibu. Ada cara lain tidak? Ya, kita tawarkan langkah yang positif, yang baik. Ya, ketika dia menyadari kesalahannya, pasti dia tidak akan berbuat salah lagi. Dan itu kita tidak boleh menjudge dia apapun. Kamu sih melakukan kesalahan, seharusnya begini,
kamu tidak boleh begini. Tidak perlu mencari masalahnya seperti apa. Ya, cukup tahu aja kalau katanya sekarang ya, cukup tahu saja. Ya, dan mencari solusinya. Jangan memanggil, panggil dulu Rado, kenapa dipukul Keisha? Oh, tidak perlu. Tapi memanggil Radonya sendiri. Kenapa nak kau melakukan hal itu? Gitu. Wajar kamu pukul dia, tetapi hal yang kamu lakukan itu tidak baik. Gitu. Kemudian ada ciri-ciri dari langkah-langkah restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kasih tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan hukuman, bukan konsekuensi. Ya. Tawaran, mau tidak? Ya. Kenapa tadi Bapak Ibu? Ya. Kontrol dirinya itu ada pada dirinya sendiri. Kapan dia mau berbuka dengan orang lain? Ya. Yang berikut, restitusi menuntun untuk melihat diri sendiri. Anak menyadari kesalahan atau kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena tadi di awal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka anak akan melakukan tindakan supaya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh tadi, wah, si Rado tiap hari kalau mata pelajaran IPS lari, jalan, keliling, ganggu temannya saja. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang belum dimiliki oleh anak itu? Yang wajib kita cari tahu. Jangan marah. Kamu nakal terus dalam kelas, tidak bisa duduk diam dan lain sebagainya. Atau kamu ngantuk saja setiap pagi, baru jam pertama juga sudah tidur. Ya. Tetapi ada salah satu kebutuhannya. Mungkin dia tidak senang dengan cara kita mengajar, mungkin dia tidak senang dengan temannya barangkali, atau ada masalahnya di rumah. Ya, kita harus tanya, harus mengidentifikasi kebutuhan apa kira-kira sehingga anak itu berbuat seperti itu. Ya, saya agak gitu ya. Ketika saya menerapkan di kelas ini, anak kelas 7A, Ibu PHW, Ibu ada buru-buru Pak? Iya sayang, saya baru belajar gitu. Tapi pelan-pelan, saya tidak bisa menerapkan seluruhnya gitu ya. Ya. Kemudian yang berikut, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, ketika dia pukul tadi bukan kenapa aku pukul? Ya tidak boleh ada tidak. Ya. Hal yang kau lakukan itu tidak baik ya nak. Ada tidak cara lain selain memukul? Ada tidak ide lain untuk tidak memukul teman? Karena kita sudah ada kesepakatan. Yang berikut, restitusi itu fokus pada solusi. Ya. Mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh si anak. Gitu. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Biasa anak-anak sebentar berkelahi, sebentar berteman, sebentar bergosip kalau tinggal SMP gitu. Sebentar berteman lagi, itu sudah hal biasa. Tetapi bagaimana guru menerapkan posisi manajer, mengajar kita, metode kita, posisi kita, baik sebagai guru maupun siswa, untuk kita bisa dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulumnya ini, kurikulum Merdeka. Terima kasih, selamat siang.